Buya kan nggak main YouTube, nggak main Facebook, nggak main Twitter, Instagram ya. Sementara generasi sekarang tuh ingin jadi YouTuber ketimbang menjadi kekasih Allah. Ada rasa takut di situ Buya. Nggak ada job, nggak dikenal, nggak punya follower. Itu gimana Buya menguatkan hati Buya sendiri gitu? Ini untuk teman-teman juga nih Buya. Waduh. Enggak Buya, ini jujur aja, saya pernah dinasihatin orang, dik doang, udah gak saatnya lagi kamu main gitu-gituan. Sepakat. Saya pikir, saya gak jalanin dua, Buya juga orang kedua yang bilang begitu, takut gak ada job kan gitu ya. Tapi itu, tolong dikuatkan lagi Buya. Saya mau nanya Bang Dik, sebelum sosial media itu ada, yang jamin rezeki Bang Dik siapa? Allah. Sosial media ada, yang jamin Bang Dik siapa? Sudah diwakilin tuh. Khawatir anak istrinya. Benar. Sekarang yang ngasih, yang jamin rezeki anak istri kita siapa? Allah. Nanti Bang Dik nggak ada, yang jamin mereka siapa? Allah. Ya udah selesai. Jadi mainlah dengan keyakinan seperti itu, tidak mainlah dengan keyakinan seperti itu, sama aja jadinya. Tuh gitu. Jadi mau main sosial media, tidak main sosial media, nggak ada urusannya sama rezeki kalau bagi saya. Kecuali bagi seseorang yang punya logika parsial, ya. Saya pernah ngobrol tentang itu, lalu ada seorang praktisi dia bilang, oh nggak bisa Bu ya, saya di praktisi, konsep hikam ini tidak benar, nggak ngaji lagi dia bisa tuh. Ya, padahal saya belum selesai ngomong. Kita punya sahabat di Majestic, dia nggak masuk Goop, nggak masuk GoFood, apa kalau Grab itu, GrabFood, kalau Maxim ada lagi ya, apalagi Shopee ada lagi, oh macam-macam lah itu ya, ntar jadi iklan jadi Bang. Saya tanya, kok kamu masih bisa laku ya? Orang di sana 20 tahun usaha masih kaki lima, dia cuma 3 tahun udah punya toko besar, gede. Kata dia, saya online untuk Allah katanya. Ampun sudah itu. Kita guru tarekat, guru ngaji, guru hikam, dengar begitu saya kaget. Ini salah satu bentuk hikam. Ya. Dia setiap duha itu anggota dia gantian duha, sholat duha. Orang kalau doa duha kan gini, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah. Ditambahin Bang Dik, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan ke toko kami. Jika dari bumi keluarkan ke toko kami. Ini serius. Ini doa lucu tapi bagi saya ini serius ini. Detail. Itu orang kalau datang ke sana makan makanan yang biasanya di luar harganya 10.000, di sana 50.000, tapi orang enjoy makannya enjoy. Food court gitu, di dalamnya ada batik. Luar biasa ya. Semoga Allah istiqomahkan kita dan beliau dari jalan Allah SWT. Yang punya GoFood, yang jualan lewat GrabFood, gak laku-laku malah tutup. Saya di depan tempat kita yang di Depok sini, rumah kita itu di depannya sudah tutup, padahal dia punya akun lebih dari 5. Ya, orang merasa kejebak beli di situ. Besok pakai akun A, kok yang datang rasanya sama. Besok itu lagi, besok gak usah beli lagi gitu. Di blacklist langsung. Apa maksudnya? Yang jamin rezeki bukan sosial media. Bang Dik udah pernah ke pesantren pelosok belum? Ada. Siapa yang jamin rezeki mereka? Kok masih banyak santrinya? Kenapa santrinya masih banyak itu Kiai? Siapa yang kasih tahu? Di situ tambah yakinnya kita, tiadalah ada majelis zikir, majelis ilmu, orang sholat jamaah, orang zikir jamaah, sholawat jamaah, ngaji, kecuali kan malaikat. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Jadi malaikat di tanah ini, di Tangsel ini teriak yang di Banten semuanya. Hei malaikat yang di Banten, yang di Jakarta, yang di Bogor, di sini ada wali Allah. Di sini ada orang nyebut nama Allah. Di sini ada orang yang nyebut nama Rasulullah SAW. Itu malaikat yang dari semua provinsi itu datang. Malaikat itu datang, santri datang. Jadi duluan santri malaikat datang daripada santri manusia. Maka antum jangan salah.
guru-guru para aulia Allah itu santrinya nggak hanya manusia, jin juga ada, hewan juga ada, bahkan malaikat. Ya, di situ saya paham rata-rata malaikat lebih mulia dari manusia. Tapi di atas rata-rata ada wali-wali Allah tertentu lebih mulia dari banyakan malaikat. Malaikat kan tahu cuma zikir-zikir, malaikat nggak ngaji, Bang Dik. Malaikat kalau sudah diuji bab ilmu, mereka menjawab seperti dulu mereka menjawab di hadapan Sayyidina Adam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Allah, kami nggak ngerti bab ini. Kecuali yang kau ajarkan cuma subhanallah, alhamdulillah. Jadi malaikat itu apa yang diajarkan itu yang dia tahu. Di luar yang nggak diajarkan dia nggak tahu. Menurut Bang Dik, lebih dekat ke Allah Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Lolos ngaji sama kita. Nabi Muhammad. Kalau ada orang bilang yang lebih dekat Jibril, berarti dia nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saya tidak melarang sosial media, tapi juga nggak nyuruh. Sosial media itu kayak pisau. Kalau orang pintar masak, pisaunya jadi enak. Tarik ya kalau mau penyamun, pisaunya nyakitin orang. Nah, terserah milih pisaunya mau diapain. Ya. Ilmu itu juga sama. Ilmu itu pisau. Ilmu ini mau dikemanain, ya? Mau dijadiin makanan kolbu atau mau dijadiin alat nyakitin kolbu, itu bisa dua-duanya. Oke, Khair. Ini satu lagi Bu ya. Apalagi tuh? Pertanyaan dari My Name is Huda. Assalamualaikum Buya. Bagaimana perbezaan kalam iblis yang didengar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat iblis mengaku Allah dengan kalam yang didengar oleh Nabi Allah Musa alaihissalam di Bukit Tursina? Sekian, terima kasih. Ya, oke. Bang Huda, perbezaannya kalau orang Padang bukan perbezaan, perbesaan, benar ya? Bahasa Melayu begitu ya. Perbedaan antara kalam Allah yang didengar Sayyidina Musa dengan dengan Sayyidina Abdul Qadir Jilani kejauhan. Gak usah Nabi Musa. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini saya sampaikan juga kabar gembira sekarang, janji, semoga bukan janji, niat. Salah satu kitab yang diajarkan di sini nanti adalah kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Al-Fathur Rabbani. Jadi setiap hari itu ngaji kitab para wali Allah. Tapi ada yang ngaji kitab syariahnya, fikihnya, akidahnya, tapi dominan ngaji tasawufnya. Jika ada 7 hari, maka 4 harinya ngaji kitab tasawuf, 3 harinya satu akidah, satu fikih, satu lagi bab muamalat atau apa gitu ya. Dan pakarnya alhamdulillah sudah ada semua. Salah satunya Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ini pernah saya buka sekali di Lampung, mesti ingat Pak Haji Ibrahim, mesti ingat ya, di tempat temannya Pak Ibrahim tetangga. Ya, nanti saya insya Allah kesana lagi, kita buka lagi kitab itu ya, ke tempat Pak Haji nanti ya. Ini jauh-jauh dari Lampung. Darat atau lewat udara, Pak Haji? Lewat darat, luar biasa ya. Semoga Allah berkahi perjalanannya dan dijaga ya dengan rombongannya. Di kitab Fathur Rabbani, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani bertemu Allah dan mendengar kalam Allah yang hakiki persis seperti Nabi Musa itu lebih dari sekali. Cuma yang dikisahkan dalam manaqib kebanyakan supaya murid dan santri itu hati-hati, kisah palsu syaitonnya. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi syaitan. Orang yang tidak faham dikira kalau setiap kali ketemu Allah itu syaitan. Nah, itu belum qadiri dia. Nih saya kasih tahu ya, salah satu thariqah kita Naqsyabandiyah Khalidiyah. Benar enggak? Suluk kita setiap Ramadan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dan kullu Khalidi Naqsyabandi wa kullu Naqsyabandiyah Khalidiyah Qadiri. Setiap orang yang berthariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah itu juga Qadiriyah. Lewat jalur siapa? Sidi Ahmad Sirhindi Al-Faruqi. Beliaulah yang di dalam kitab Maktubat, dulu saya belinya ke Buya Zulafi. Dulu beliau ini bosnya kitab, sekarang udah pensiun kayaknya.
Dulu saya beli kitab itu ke Buya Zulasfi, Maktubat Al-Imam Rabbani, 3 jilid. Imam Rabbani ini ahli hadis, mursyid tarekat di India, keturunan Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar. Ya. Sidi Ahmad Al-Faruqi sebelum jadi mursyid Naqsyabandiyah, dia mursyid tarekat Khistiyah, Suhrawardiyah dan Qadiriyah. Lalu, nah ini unik, ini Sidi Ahmad Sirhindi ini unik. Ini santri dicari oleh kiainya. Biasanya kan santri cari kiai. Jadi diutus oleh guru besar di Uzbek. Ada seorang guru besar ngutus muridnya bernama Muhammad Baqi Billah. Siapa nama guru yang diutus? Muhammad Baqi Billah. Apa kata gurunya? Muridmu bukan di Uzbek, muridmu di India. Sono gitu. Patuhnya orang ke guru. Dia nggak nanya, "Tar anakku gimana guru? Tar istriku gimana guru? Tar kerjaanku gimana guru?" Ya, antum kalau disuruh gitu sama gurunya pasti itu kan jawabnya. Benar nggak? Nanti kita buat nih pengajian di sini, pengajian zikir akbar, zikir rutinan tiap minggu. Saya yakin nggak semua orang hadir. Pasti ngomong, "Aku lagi ada kerjaan, sibuk. Ntar kalau ada waktu luang aja." Gimana mau jadi wali? Zikirannya kalau ada waktu luang. Tidak mau meluangkan waktu. Ini beda. Beda nggak? Meluangkan waktu dengan kalau ada waktu luang, beda nggak? Dan saya husnuzon yang hadir malam ini semuanya meluangkan waktu. Apalagi yang jauh-jauh dari luar kota ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Dan saya juga sama. Ini teman-teman, ini antum ya masuk panitia, saya Masya Allah. Terima kasih antum semua panitia, baik panitia dari kampung sini, Pak RW, Pak RT, teman-teman ribat ya, teman-teman media. Mohon maaf, biar antum ini clear aja. Bang Dik ini artis bukan? Dia nggak dikasih honor. Antum kalau ngundang aneh, pasti mikirin honor kan? Aneh nggak mikirin, antum mikirin. Tanya Pak Haji itu. Ya. Benar nggak Bang Dik? Bang Dik kalau diundang orang ditanyain kan? Dan saya luar biasa ya, termasuk ya, beliau. Gak mau ya. Kemarin nyanyi kita bayar gak Bang? Ya. Orang lama stinky nyanyi gak dibayar. Maksudnya Pak, ini pengajian bukan pengajian biasa bro. Ini pengajian perjuangan. Ini pengajian perjuangan. Ini pengajian harokah ruhiyah, pergerakan ruhani. Maka jangankan panitia ya, jangankan antum, saya pun sama. Kalau ada jadwal bentrok awal bulan, saya cancel yang di luar, di sini yang saya duluin. Gitu maksudnya. Jadi teman-teman, ayo sama-sama saling ya, meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Sepakat? Mau hujan mau apa ya, kecuali kiamat aja ya. Tapi tenang, kiamat belum terjadi. Kenapa? Al-Masih Isa belum turun. Sayyidina Al-Mahdi belum zahir, dia mesti mastur. Dajjalnya belum nongol secara terbuka, dia sudah main. Ya, ikan Allah sirkan semua ini. Dan waktunya sudah sangat dekat sekali. Konflik Palestina kok lebih ramai dari Ukraina? Ya kan? Padahal konflik Palestina sudah ada loh sebelum-sebelumnya. Dan ini lebih ramai. Dan antum coba perhatikan semua negara Arab sudah konflik kecuali cuma 1, 2, 3 negara. Dan ini sudah dekat. Sudah dekat. Aneh gak nakut-nakutin? Ini memang menakutkan. Ini memang menakutkan. Dan negara paling besar, paling santai, dan ternyata paling lemah, itu kita. Orang masuk dari mana, negara kita bisa gak? Narkoba masuk dari mana, teroris masuk dari mana. Tapi saya nggak khawatir, yang saya khawatir cuma satu. Pikiran-pikiran yang keliru masuk lewat handphone antum, masuk ke kepala, menjiwai di kolbu, itu aja. Maka insya Allah semampunya nanti kami bersama, dan kami kerja jamaah ya. Jadi mursyidnya tidak satu, maka nanti talqin bukan saya lagi yang nalkin, sesekali aja saya.
Nanti talqin itu nanti Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal. Nanti di daerah timur, di daerah Sulawesi ada Buya Dr. Falah. Ya, nanti untuk daerah Sulawesi Tenggara ya, insyaallah. Dan kita hanya mengijazahkan orang, mohon maaf, yang santri. Ya, jadi tapi kalau mimpin zikir boleh yang tidak santri. Tapi ijazah kemursidan yang keluar dari ribat cuma yang pernah nyantri. Kenapa? Karena saya juga ngambil salah satu thariqah Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi dan belajar sanad-sanad hadis yang bersambung ke beliau. Tidak ada mursyid dari mereka kecuali alim allamah. Ya, kita ingin tabarruk di situ. Meskipun ilmu Allah itu luas, juga ada dari selain orang alim allamah, tapi pergerakan kita khas di situ. Dan kami tidak menolak ada mursyid yang tidak santri. Saya punya mursyid 5 orang tidak santri. 5 orang lagi. Dikit apa banyak tuh? Banyak ya. Dan dari mereka lah saya ngambil ilmunya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa bertemu Allahnya beliau dengar kalam Allah persis seperti yang didapat Sayyidina Musa. Jadi benarlah sebuah riwayat, walaupun riwayat ini tidak sampai derajat sahih, tapi hakikatnya benar. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umat Nabi Muhammad, kualitasnya bukan derajatnya, kualitasnya hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Bani Israel. Maka antum jangan heran nanti pengalaman Nabi Musa ngomong sama Allah itu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dan siapapun yang mengikuti manhaj beliau. Ya. Manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Dan itu makanan harian para masyayikh, para wali. Mereka sudah biasa ngobrol-ngobrol dengan Allah, itu sudah biasa. Antum kan bayangin Tuhan itu kan menakutkan, lebih menakutkan dari preman kan? Kalau bagi para kekasih Allah, Allah itu kekasih. Kalau kita sama kekasih kita gimana? Pagi-pagi nongkrong ngopi gitu kan? Apa kata Allah? Hadis qudsi, hadis sahih Bukhari, ini hadis sahih. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman ngobrol, teman duduknya orang yang berzikir kepadaku, menyebut namaku. Udah begitu belum sama Allah? Makanya julus duduk bersama Allah itu penting. Allah itu tidak fisik, juga bukan kolbu, juga bukan cahaya seperti ini. Allah itu bahkan lebih misterius daripada ruh kita yang sudah misterius. Lalu bagaimana caranya duduk bersama Allah? Itulah kalimatnya, man zakarani, orang yang larut dalam mengingatku. Bang Dik kalau pagi-pagi ngopi nggak sama istri? Enggak. Nggak seru hidupmu? Ngopi Bang Dik, pagi-pagi ngobrol, minum-minum, ngopi apa, ngeteh, bareng-bareng gitu. Itu nambah. Ya. Itu makom jalsah. Makom orang yang emang sudah kenal. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani duduknya di situ. Maka antum lihat ya, minimal ada 3 atau 4 kisah disebutkan di Fathur Rabbani. Apa kata beliau? Nanti ketika seorang berkhalwat lahir batinnya disebut nama Allah, Allah akan mengenalkan dirinya, wahai hambaku, ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Allah ngomong dan dia cerita, Allah berbicara kepadanya. Cuma saya mau tanya nih mantum, Syekh Abdul Qadir sudah wafat 9 abad lalu ya? Iya ya? Tahun 500-an ya? Kira-kira makom Syekh Abdul Qadir itu hanya untuk beliau atau setelah beliau ada orang yang menggantikannya? Atau gini deh, pengalaman Syekh Abdul Qadir bertemu Allah, bertemu rohani Rasulullah, apakah hanya khusus untuk beliau atau juga bisa untuk umat Nabi Muhammad SAW yang lain? Kenapa? Sesama umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Makom ini tidak hanya untuk para nabi dan wali-wali besar terdahulu, tapi juga untuk siapapun yang mau mengikuti jalan ini. Kitab Kimya Sa'adah,
kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, silakan dilihat. Silakan dilihat ya. Tapi Imam Ghazali sampai ke maqam itu berkat gurunya Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali bermursyid. Ya, emang sehebat apa kita kiainya, ustadznya, kok nggak mau bermursyid? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.